Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terucap alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersolawat teriring salam kita tujukan kepada Rasulullah, uswah terbaik sepanjang zaman, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghaturkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa, ma'asyiral muslimin, ikhwah fil iman rahimakumullah. Pada kesempatan kajian yang berbahagia ini, kami awali dengan mengantarkan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam nomor urut surat yang kelima, tepatnya pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat 35 surat yang kelima ini, diawali dengan ya'un nida, dan yang dipanggil itu orang hebat, orang istimewa, orang spesial, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian semuanya ilaihil wasilah, yaitu wasilah, jalan menuju bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam kelanjutan ayat tersebut dinyatakan oleh Allah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa, kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghikmah dari ayat ini, di dalam penghujungnya Allah nyatakan la'allakum tuflihun, agar kalian, hei orang-orang yang beriman, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Maka salah satu kategori tipologi orang-orang yang beruntung yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, salah satunya adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang senantiasa bergerak untuk mencari, bergerilya untuk ingin mendapatkan ilaihil wasilah, yaitu jalan-jalan kebaikan dalam rangka bertaqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu tafsir yang masyhur yang kemudian ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kemudian mengomentari, memberikan tafsir dari ayat ini yang disebut dengan wabtaghi ilaihi
al-wasilah itu adalah orang-orang yang berkarya dengan amalan-amalan yang soleh dalam kehidupannya. Ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, tepatnya pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19 di dalam surat yang ke-96, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu pembeda antara Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain, yaitu surat Al-Alaq. Di dalam penghujung ayat tersebut Allah nyatakan wasjud waqtarib. Ada dua perintah yang kemudian diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Wasjud, dan bersujudlah kalian semuanya. Waqtarib, dan bertaqarrublah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa Kajen rahimakumullah. Maka satu di antara perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu waqtarib. Bertaqarrublah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kita lihat dari sisi linguistik, di dalam penjelasan etimologi, bahwa taqarrub itu akar katanya di dalam bahasa Arab adalah qaruba, yang artinya dekat, sementara taqarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah takdirkan saat ini dengan berbagai macam bentuk varian nikmatnya yang kita terima dalam fasilitas kehidupan kita. Kita ditakdir hadirkan oleh Allah di dalam bulan suci yang dinanti-nanti, bulan Ramadan yang kita harap idamkan kedatangannya. Tidak hanya muslim mukmin yang ada di bumi persada Nusantara Indonesia saja, akan tetapi mukmin muslim seluruh dunia mengharap idamkan kedatangannya dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ikhwah fil iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan-amalan saleh, terutama di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dalil. Ayat ini merupakan dalail dari banyak dalil-dalil yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perintah diwajibkannya puasa. Maka puasa itu termasuk dalam kategori amalun salihun, yaitu amal yang baik yang bisa mengantarkan kita dekat dan bahkan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fil iman rahimakumullah. Kalau saya analogikan bahwasannya ketika kita hendak sampai dan ingin bepergian memiliki sebuah tujuan, maka kita perlu sarana dan fasilitas, perlu roda untuk menyampaikan kepada maksud dan tujuan kita. Maksud dan tujuan kita di dalam berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kepada titik tujuan itu, maka ada bahan bakar yang harus dipersiapkan dengan penuh mujahadah, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan salah satunya tidak lain kami sampaikan kembali dan kami justifikasi amalan soleh tersebut adalah puasa. Ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam
hadis yang masyhur, familiar, kemudian kita dengarkan. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Juga ditegaskan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-760. Hadis ini kemudian dikeluarkan atau diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di dalam redaksinya dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho terhadap beliau. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis ini dinyatakan man shoma ramadhan, siapapun orangnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, konsekuensi logisnya pasti Allah akan jaminkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu ampunan dari segala macam bentuk dosa yang telah dilakukan di masa silam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu cara, metodologi yang paling efektif di dalam bulan suci Ramadan dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kami sedikit mengurai bahwa ada dua hal, ada dua yang tidak boleh hilang di dalamnya. Bekal yang pertama adalah imanan, dan bekal yang kedua adalah wahtisaban. Yang pertama adalah iman yang murni, tauhid yang benar. Kalau kita aktualisasikan dalam bentuk amalan ibadah kita, maka yang disebut dengan imanan sebagai bekal dikategorikan menjadi orang yang meraih ampunan Allah dari setiap dosa-dosanya, yaitu mukhlisin, yaitu orang yang senantiasa ikhlas di dalam beramal ibadah, orang yang senantiasa ikhlas di dalam puasanya. Ikhlas sungguh teramat sulit. Kalau saya analogikan sebuah keikhlasan itu diibaratkan seperti halnya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Sungguh sangat rentan dan tipis dengan unsur-unsur kesyirikan yang disebut dengan noktah dan dosa riya dan sum'ah ataupun ujub. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi keikhlasan itu merupakan aktualisasi dari modal yang pertama, yaitu iman. Kemudian yang kedua, wahtisaban, yaitu penuh perhitungan, penuh pengharapan. Bagaimana kita bisa mengharap ridho Allah? Bagaimana kita sampai pada tujuan mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kalau kita di dalam kehidupan tidak berhati-hati? Kalau kita di dalam kehidupan tidak memfilter, tidak mampu menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang aturan Islam, mana yang bukan dari Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin kemudian kita dapatkan kalau kita tidak ada kehati-hatian di dalamnya, kalau kita tidak memiliki perhitungan yang detail dalam setiap tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bagian dari closing statement atau conclusion akan kami sampaikan mengutip dari Babul Khamsah atau Masailul Khamsah di dalam kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Salah satunya dinyatakan yaitu ibadah. Ibadah itu artinya adalah
at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi, dengan cara melaksanakan segala macam bentuk perintahnya, wajtinaba nawahihi, dan dengan cara menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, amalan puasa kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, itulah sejatinya yang dapat mengantarkan kita bertaqarrub kepada Allah dan mencapai tujuan dari berpuasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.